untuk hari ini saya mulai dari ini sesuai dengan urutan soal yang sudah disiapkan. Jadi pertanyaannya, adik-adik jangan lupa bahwa kemerdekaan Indonesia itu, ada hubungannya dengan zaman Jepang yang terjadi di Indonesia dari tahun 1942 sampai tahun 1949. Singkat cerita, kita ingat untuk adik-adik jangan lupa kalau kita bicara tentang kita merdeka, jadi di sini ada cerita panjang sedikit mengantar. Di sini ada tahun 1942, gitu ya. Kemudian kita merdeka pada tahun 1945, gitu ya. Kita sudah pernah belajar materi ini. Kita merdeka pada tahun 1945. 1945. Nah, dalam sejarah kan inilah yang kita sebut dengan zaman Jepang. Dari tahun 42 sampai tahun 45. Ya kan, kemudian dalam sejarah ini dipastikan bahwa ini terjadi, zaman Jepang ini adalah selama kurang lebih 3,5 tahun. Nah, gitu ya. Jadi adik-adik ingat bahwa tahun 45 ini adalah akhir daripada Perang Dunia Kedua. Jadi kemerdekaan Indonesia itu juga berhubungan dengan Perang Dunia Kedua. Nah, yang sebelumnya ini apa? Yang sebelumnya seperti yang sudah kita tahu adalah kita sedang dijajah Belanda kan. Nah, sampai tahun 42 ini. Nah, tepatnya apa? Jangan lupa tepatnya adalah zaman Jepang ini diawali dengan namanya Perjanjian Kalijati. Di sini ada perjanjian Kalijati. Nah, perjanjian Kalijati ini jangan lupa bukan perjanjian antara Indonesia dengan Jepang atau Indonesia dengan Belanda, tapi perjanjian Kalijati antara Jepang dengan Belanda. Ini terjadi antara Jepang melawan Belanda. Adik-adik jangan lupa kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa Belanda dikalahkan oleh Jepang. Nah, karena Belanda dikalahkan oleh Jepang itu terjadi namanya Perjanjian Kalijati. Isi daripada Perjanjian Kalijati itu adalah Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang. Nah, itu dilakukan di Perjanjian Kalijati karena Belanda telah ditaklukkan oleh Jepang. Nah, itu terjadi pada kapan? Pada tanggal 8 Maret. Ya, itu jangan lupa terjadi pada tanggal, ini terjadi pada 8 Maret 1942. Sejarah itu tidak ngapalin tanggal. Tapi tanggal ini penting di dalam sejarah Indonesia karena inilah hari pertama dijajah Jepang. Karena pada tanggal tersebut Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Nah, itu adalah hari pertama kita dijajah Jepang. Jadi kalau ditanya akhir pemerintahan Belanda itu pada saat Belanda menyerahkan Indonesia ke Jepang di dalam suatu perjanjian namanya Perjanjian Kalijati. Nah, jangan lupa tanggal pentingnya itu adalah hari pertama kita dijajah Belanda karena pada tanggal tersebut Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Oke, nah itu jawabannya. Jadi jawabannya sudah jelas, jawabannya B, 8 Maret tahun 1942. Itu untuk nomor 1, semoga dipahami. Seperti biasa pesannya, kalau ada hal-hal yang kurang akan dipertanyakan, tapi bicaranya agak keras gitu ya, agar tidak berbau dengan suara yang lain. Kita lanjut ya, itu untuk nomor 1. Nomor berikutnya, Jepang menyerang pangkalan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor pada berapa gitu ya, pada tanggal berapa. Jangan lupa, kalau kita bicara singkat cerita, kalau kita bicara Perang Dunia Pertama, kalau kita bicara Perang Dunia Kedua, ini bacanya Perang Dunia Kedua, ini kan terjadi pada tahun 1939 sampai tahun 1945 kan. Tapi adik-adik jangan lupa, Jepang itu tidak terlibat di dalam Perang Dunia Pertama. Jepang tidak terlibat di dalam Perang Dunia Kedua, maksudnya 39. Tapi Jepang itu terlibat dari tahun 1941. Tahunnya 41. Kan tahun 41 semua. Pertanyaan pada tanggal berapa gitu loh.
Nah, jangan lupa pada tanggal 7 Desember 1941, tapi tahun 41 karena jadi 2 tahun setelah perang itu berjalan, Jepang terlibat di dalam perang tersebut. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua itu adalah pada saat Jepang dengan sengaja, dengan terencana menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Pasifik, yaitu di Kepulauan Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Ya, itu tanggal pentingnya. Nah, Jepang tidak terlibat dari awal, dari tahun 41 ini, nah sampai dia akhirnya mengalami kekalahan waktu di bom Hiroshima dan Nagasaki. Jadi kalahnya Jepang itu waktu ada kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh pihak sekutu. Ya, itu penjelasan untuk nomor 2. Semoga paham. Nomor berikutnya, bentar. Soalnya belum muncul. Komputernya nggak ngerespon deh. Nggak ngerespon nomor 3-nya, soalnya nggak keluar. Atau ganti kabel kayak kemarin. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sedikit ada gangguan sinyal. Nah, kemudian yang nomor 3 ini, Perang Dunia Kedua itu mempercepat dekolonialisasi. Karena kalau kolonialisasi kan artinya penjajahan. Ini kan ada kata dekolonisasi. Jadi hilangnya atau dihapuskannya penjajah. Jadi banyak istilahnya. Jadi kalau adik-adik dalam konteks bahasa kan ada kolonialisme. Kolonialisme. Ya. Nanti turunnya ini kan namanya kolonialisasi. Beda kan, beda tulisan. Nisasi proses, gitu ya. Ini adalah aliran. Kemudian dari proses ini adalah lawannya ini adalah D. Ini D. D. Kolonialisasi. Nah, ini proses melepaskan dari penjajahan. Kalau ini proses penjajahan, ini melepaskan dari penjajahan dengan kata D-nya itu. Nah, jadi yang ditanya Perang Dunia Kedua itu mempercepat dekolonisasi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Kenapa Asia dan Afrika? Karena memang dari dulu hanya memang negara-negara di Asia dan di Afrika adalah negara-negara jajan bangsa-bangsa Eropa, gitu ya. Nah, di bidang ekonomi, jadi proses Perang Dunia Kedua tadi udah kita tahu dari tahun 1930-an, 1939 sampai tahun 1945 kan, itu Perang Dunia Kedua. Nah, proses lepasnya atau dilepaskannya dari proses penjajahan sesuai dengan kata ini. Kalau ini adalah proses, ini dilepaskan. Negara-negara di kawasan Asia, di Asia Afrika. Nah, di bidang ekonomi, dekolonisasi di Indonesia mintanya ditandai dengan apa gitu ya? Itu perubahan struktur ekonomi dari jadi nasional. Kolonial itu masuk ke penjajahan, nasional itu berarti milik bangsa Indonesia. Nah, prosesnya apa? Contohnya adalah nasionalisasi The Japanese Bank. Jadi merubah sistem ekonomi kolonial jadi sistem ekonomi kolonial, ya, kolonial yang berubah menjadi sistem ekonomi nasional. Oke, itu singkat ceritanya. Dari ekonomi kolonial ini berubah menjadi sistem ekonomi. Itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah
perubahan struktur atau sistem ekonomi dari kolonial ke nasional, yang kalau yang nasional ini ada di jangan lupa berpatokan kepada pasal 33 waktu itu tentunya ayat 1, 2, 3. Oke, itu penjelasan singkat untuk nomor 4. Perhatikan data di bawah ini, dampak Perang Dunia Kedua. Dampak Perang Dunia Kedua tadi, Mas. Yang tadi konsepnya akibat dari Perang Dunia Kedua. Jadi dan Versailles, lahirnya negara superpower, katanya gitu. Kemudian Indonesia merdeka, kemudian negara besar diperkecil. Nah, di sini dikatakan jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu negara superpower itu maksudnya setelah Perang Dunia itu adalah Amerika Serikat, gitu ya. Yang lawannya namanya USSR, nah, itu negara maju. Yang ini nanti menjadi pemimpin, nah, yang ini kan jangan lupa memimpin jadi pemimpin blok timur, blok barat dan blok timur. Itu yang disebut dengan lahirnya negara superpower, karena ini kan akhirnya nanti terjadi namanya perang dingin. Ini kan artinya Cold War, perang dingin. Nah, kemudian gara-gara Perang Dunia Kedua, ya tentunya akibatnya adalah karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, agar Indonesia menjadi merdeka, gitu ya. Jadi lahirnya negara superpower Amerika Serikat dan Uni Soviet, kemudian negara besar menjadi kecil, itu tidak, yang adalah Indonesia merdeka. Nah, Indonesia merdeka ini, Indonesia merdeka ini adalah berhubungan dengan lahirnya PBB Jepang dalam Perang Dunia Kedua, yang perlu dipahami. Oke, jadi jawabannya sudah jelas. Jawabannya adalah C, 2 dan 3. 2 dan 3. Semoga paham itu, singkat ceritanya seperti itu. Cukup ya. Kemudian kita lanjut untuk nomor kelima. Perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik kepentingan supremasi penguasaan wilayah, maksudnya, dan perbedaan ideologi antara blok barat dengan blok timur disebut perang dingin, ya, perang dingin. Bukan perang dunia, bukan satu dua, bukan perang saudara, disebut dengan perang dingin. Oke, itu udah jelas. Nah, jangan lupa perang dingin tadi perang dingin ini antara blok barat dengan blok timur. Nah, jadi sini yang berperang itu adalah secara singkat, perang dingin itu di sini ada blok barat, sini BB-nya bacanya blok barat ya. Nah, yang satu dibacanya adalah blok timur. Blok barat ini adik-adik jangan lupa dipimpin oleh Amerika Serikat, yang blok timur dipimpin oleh US. Yang blok barat ini dia pahamnya ada demokrasi liberal. Ini pahamnya demokrasi liberal. Nah, sedangkan ini adalah bukan demokrasi. Dia menyebutnya adalah sosialis komunis. Itu adalah sosialis dan komunis. Saya sebut dengan perang dingin dan banyak aspek lainnya. Itulah sebabnya adalah jawabannya B ya. Perang dingin disebut. Oke, itu penjelasan untuk nomor 5. Semoga paham. Berikutnya nomor 6. Dampak Perang Dunia Kedua di bidang sosial. Perang Dunia Kedua di bidang sosial. Tentangnya adalah Perang Dunia Kedua, tentangnya di bidang sosial. Sosialnya seperti jangan lupa waktu kita bicara Perang Dunia Kedua,
Perang Dunia Pertama. Ini kan 1914 sampai tahun 1918. Kemudian Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai 1900 sampai tahun 1945 itu Perang Dunia Kedua. Nah, kita pernah belajar dari tahun 14 ke 18 itu, ini kan perangnya kan 18 nih. Adik-adik jangan lupa dari data ini kelihatan kan tahun 1914. 18 kan perangnya. Sampai kapan? Sampai tahun 39. Hitung 18 dikurang 39 berapa gitu. Ini kan kalau kita hitung aja 1939 kurang tahun 1918. Itu deh 39 dikurang 18 gitu. Nah, kan bisa kita hitung kan? Itu. Nah, kalau di sini ini kan namanya perang itu pasti dia menghancurkan. Dia menghancurkan potensi baik itu daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi. Nah, yang diminta di sini adalah dampak dari Perang Dunia Kedua. Nah, karena hancurnya hal-hal ini maka menimbulkan masalah kelaparan. Nah, kelaparan ini ada mempengaruhi faktor-faktor ekonomi dan sosial. Sama seperti di Perang Dunia Kedua dari 18 ke 39 ini kan dalam sejarah disebut dengan kata-kata kelesuan masa melis gitu. Nah, masa ini disebutnya masa melis, masa kelesuan ekonomi dunia. Tapi Perang Dunia Kedua juga begitu, hancurnya faktor-faktor produksi, ada faktor produksi tidak bisa berfungsi, tidak bisa digunakan, menimbulkan masalah-masalah sosial, itu masalah kelaparan. Oke, jadi rusaknya sektor-sektor ekonomi dunia. Karena kalau terjadi perang kan otomatis kan banyak fasilitas umum, pabrik, transportasi itu semuanya kan dibom oleh pihak musuh, maka tidak bisa digunakan. Oke, semoga paham. Itu untuk nomor 6. Nomor 7. Perjanjian antara Jerman dengan Sekutu untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua dinamakan. Ini yang jangan lupakan yang menang Perang Dunia Kedua itu kan disebutnya pihak Sekutu ya. Jadi jangan lupa namanya pihak Sekutu. Nah, pihak Sekutu ini sebetulnya siapa sih? Nah, negara utama pihak Sekutu itu adalah Serikat waktu itu pihak Sekutu. Kemudian ada Inggris masuk pihak Sekutu. Ada Italia, dan ada siapa lagi? Ada Jerman. Ini yang disebut dengan ada Rusia. Ya, jadi di sini jangan lupa perjanjian antara Jerman dengan ini ada pihak Sekutu. Jangan lupa pihak Sekutu inilah yang memenangkan Perang Dunia Kedua. Anggotanya siapa? Amerika Serikat, karena Inggris, kemudian Perancis. Yang utamanya kan atau pihak Sekutu. Kemudian yang ditanya di sini, mengakhiri Perang Dunia ini apa yang terjadi? Yang terjadi ada istilah namanya 2+4. Nah, 2+4 ya. Yang 4 ini maksudnya adalah yang menang Perang Dunia Kedua. Jadi pertanyaannya ini siapa lagi? Itulah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan siapa lagi? Inggris, Perancis, dan USSR. Gitu loh. Nah, kemudian kan yang pihak lawannya kan pihak Jerman. Nah, Jerman itu dipisah. Jadi maksudnya dipisahkan oleh 4 itu maksudnya ini. Ini 4, nah 2 ini dibagi. Yaitu Jerman Barat, dan Jerman Timur. Jadi keputusan para pemenang Perang Dunia dengan 2+4. Nah, 2+4 ini apa sebetulnya? Ini yang kita sebut dengan perjanjian, yang disebut dengan perjanjian Potsdam. Yang disebut dengan perjanjian Potsdam. Jangan lupa Potsdam. Itu penjelasan. Jadi perjanjian antara dengan Sekutu, Jerman pihak yang kalah,
sekutu pihak yang menang untuk mengakhiri perang dunia dinamakan. Ini kan sisi lainnya ya, dinamakan apa gitu kan ya. Oke. Atau di manakah gitu. Jadi maksudnya itu di mana? Maka di kota Potsdam ini. Itulah kenapa jawabannya yang ini suaranya lagi ngantuk nih kayaknya saya. Tapi semoga masih kedengaran dengan baik. Kita lanjut. Bentar. Nomor 8, paham fasis di Italia dipimpin oleh siapa? Nah, waktu fasis ini jangan lupa yang ini berhubungan dengan terlibat dalam Perang Dunia Ketiga. Ibu, soalnya menghilang sebentar, Bu. Dia menghilang ya? Atau terpencet ya? Oke. Hilang. Nah, ulang lagi soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi udah sekarang 8. Jadi adik-adik paham fasis di Italia dipimpin. Nah, jangan lupa konsepnya seperti ini. Jadi yang kalah dalam Perang Dunia Kedua itu kan ada 3 negara. Ada 3. Yang pertama ada Jerman, terus ada Italia, dan ada Jepang. Negara utama yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kekalahan mereka ini itu oleh ahli sejarah, mereka sendiri yang mengatakan itu penyebabnya karena mereka memiliki yang kita sebut dengan rasa kebangsaan yang berlebihan. Kalau rasa kebangsaan namanya kan nasionalisme. Nah, mereka ini punya konsep yang berlebihan yang kita sebut dengan istilahnya chauvinisme. Nah, masing-masing bentuk chauvinisme setiap negara ini berbeda. Jadi mereka ini berbeda. Kalau Jerman tuh dia tentunya Nazi, alirannya kan Nazi. Nah, karena ini aliran, jadi harus pakai me kan, jadi nazisme. Nah, itu maksudnya. Kalau Itali, ini konsep militerisme. Militeris, itu konsep mereka. Sedangkan Jerman itu, Jerman lagi. Sedangkan Itali itu, ini maksudnya Itali, sorry. Ini maksudnya Itali terbalik. Ini maksudnya Jepang, ini Jepang. Itu militerisme. Nah, sedangkan kalau Itali itu namanya fasisme. Fasisme ini dipimpin oleh ini dipimpin oleh Mussolini. Kalau Itali Mussolini. Kan kalau Nazi ini kan dipimpin oleh Adolf Hitler. Nah, sedangkan kalau Jepang ini kan oleh kaisar pada saat itu. Nah, jadi itulah sebabnya kalau dia fasis di Itali dipimpin oleh Mussolini. Itulah kenapa jawabannya yang maksudnya begitu. Kalau yang di Jepang tadi langsung dipimpin oleh kaisarnya waktu itu Hirohito. Jadi ini adalah konsep militerisme garis pandang Hirohito. Nah, itu tokoh-tokoh utamanya. Bagian dari bentuk chauvinisme dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan ahli-ahli sosiologi berani mengatakan penyebab kekalahan blok sentral atau bloknya Jerman itu karena mereka mempunyai sikap yang berlebihan, menganggap bahwa bangsa yang paling hebat gitu loh. Mereka merasa paling hebat, itulah akhirnya mereka terpukul karena mereka akhirnya mengalami berbagai peperangan di titik-titik pertempuran yang sedang mereka jalani. Nah, itu disebutnya untuk yang di Italia namanya Mussolini, kalau di Jerman ada ya Adolf Hitler, kalau di Jepang Kaisar Hirohito, yang kita sebut dengan kaum militerisme. Itu untuk nomor 8.
Sekarang kita pindah ke nomor 9. Setelah menelan korban jiwa 3 juta warga Korea, 3 juta orang warga Korea, 900.000 tentara Cina, 54.000 tentara Amerika Serikat, serta melalui peran PBB, maka pada tanggal 25 Mei tahun 1953 di Panmunjom ditandatangani perjanjian persetujuan gencatan yang bersifat sementara di antara pihak-pihak yang bertikai. Jangan lupa pada proses itu terjadi, tentunya Jepang, Jepang, Korea, dan Republik Rakyat Cina kan adalah negara-negara yang ada. Jangan lupa Republik Rakyat Cina, Jepang, Korea. Nah, Korea ini bagikan Korea Utara dan Korea Selatan. Itu ada yang kita sebut dengan negara-negara di Indonesia bagian sampai ke timur, kira-kira gitu. Nah, perang ini terjadi kenapa? Karena adanya perseteruan di dalam negeri Korea sendiri, sehingga ada perseteruan antara siapa? Sebenarnya perseteruan antara komunis dengan demokrasi. Nah, Cina tentunya berharap Korea menjadi negara komunis, gitu. Tapi negara sekutu Korea ingin menjadi negara demokrasi dengan keyakinan sistem yang mereka anut. Nah, jadi semua itu terjadi. Bayangan perang yang hampir menelan korban, bayangan aja 3.900.000 dan 54.000 orang, kan bukan sesuatu yang biasa, luar biasa. Nah, itu yang kita sebut latar belakang atau penyebab terjadinya blok barat dan blok timur. Jadi sampai hari ini wilayah-wilayah lain akibat dari Perang Dunia Kedua itu kan bisa dipersatukan, misalnya Jerman Barat, Jerman Timur jadi Jerman. Ada namanya Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Yaman Utara, Yaman Selatan. Nah, itu semuanya udah dipersatukan. Tapi sampai hari ini yang tidak bisa disatukan adalah hanya Korea. Maka tetap ada Korea Utara dan Korea Selatan. Dan kita paham, jadi kan kita tahu ini ada Korea. Jadi sudah dengar gitu ya. Ada Korea, di sini ada Korea. Nah, tadi kan Korea ini sampai hari ini itu nggak pernah mau dipersatukan. Kenapa nggak mau dipersatukan? Ya karena ideologi berbeda. Korea Selatan, ini Koreanya masih Korea Selatan, ada Korea Selatan, dan ada Korea Utara. Jangan lupa yang Korea yang Utara ini adalah berhaluan komunis. Ini yang berhaluan komunis. Komunis, tentunya kalau dia komunis berarti berhubungan dengan sistem sosialis sosialis. Nah, kalau Korea Selatan ini kan tetap negara demokrasi, karena kental dari pengaruh Amerika yang mengintrusikan, menginformasikan, mengajak manusia untuk lebih menggunakan sistem demokrasi karena hak-hak pribadi seseorang itu adalah sangat dihargai. Jangan lupa kalau sistem komunis itu dianggap semuanya milik negara. Jadi kalau misalnya ada punya tanah, semua udah dapat warisan, ada yang belum kebagian, yang belum bagian akan dicek kenapa ada kesalahan itu disita oleh negara, akses negara. Nah, itu di negara-negara yang komunis. Tapi kalau di zaman demokrasi kan itu diatur oleh undang-undang. Oke, semoga paham. Jadi yang menimbulkan korban begitu besar karena dipecahkan oleh dua aliran, peperangan dua aliran besar, komunis dan sosialis itu. Jadi jawabannya adalah Korea Utara dan Korea Selatan, dan sampai hari ini satu-satunya negara, jangan lupa sampai hari ini Korea itu adalah satu-satu negara yang tidak bisa digabungkan atau tidak mau digabungkan antara Korea Utara dan Korea Selatannya. Itu maksudnya. Jadi jawabannya Korea Utara dan Korea Selatan. Semoga paham. Kita lanjut nomor 9. Salah satu faktor pendorong bersatunya Jerman, gitu ya, bersatunya Jerman. Jadi tadi seperti saya bilang, kalau kita ngomong Jerman, ini kan berhubungan dengan akibat daripada Perang Dunia Kedua. Jadi di sini kita ada perang Dunia Kedua. Gitu ya. Nah, yang berhubungan dengan Jerman, perjanjian Potsdam. Perjanjian Potsdam yang mengakhiri Perang Dunia Kedua tadi jangan lupa 1939 sampai 1942. Nah, Potsdam ini adalah melahirkan konsep yang kita sebut dengan 2+4.
tadi kita bahas. Yang dua ini adalah maksudnya Jerman dibagi dua, Barat dan Jerman Timur. Nah, sedangkan yang empat itu adalah yang memenangkan Perang Dunia Kedua, yang memisahkan mereka dengan harapan potensi militer Jerman tidak tumbuh kembali, karena di zaman itu potensi atau bala tentara yang mereka miliki itu sangat luar biasa. Nah, jadi dipecah oleh setelah Perang Dunia menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang empat inilah yang memisahkan mereka, yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, dua itu maksudnya Jerman Barat dan Jerman Timurnya. Maka disebutnya istilahnya 2+4. Nah, jangan lupa ya, itu terjadi karena setelah dunia berjalan tanpa bermaksud memuji, itu akhirnya memenangkan perang. Itu adalah paham demokrasi. Karena paham komunis akhirnya mendapat pertentangan, mendapat kritik di dalam negara-negaranya sendiri. Kenapa? Karena ide-idenya luar biasa bagus, sama rata, sama rasa. Idenya adalah ingin menghapus kasta, maksudnya kasta di dalam masyarakat dunia. Mereka juga tidak mengharap adanya kelompok-kelompok sosial, jadi menghapuskan kelas-kelas sosial. Seperti yang saya cerita sebelumnya, itu semuanya pengaruh dari Karmat, seorang filsuf dari Jerman. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya B, karena di Uni Soviet sebagai pusat komunisnya sendiri sedang terjadi keguncangan. Nah, keguncangan dan kelabilan dan ketidakpercayaan mereka sama sistem yang mereka bangun sendiri menyebabkan masyarakat atau negara-negara bagian Uni Soviet sendiri waktu itu mulai meragukan kesungguhan dari sistem komunis itu sendiri. Jadi jawabannya adalah Gorbachev melakukan revolusi keanggotaan keterbukaan demokrasi di Rusia. Akhirnya begitu, karena ada keterbukaan untuk menyampaikan aspirasinya, bentuk aspirasinya ternyata mereka tidak ingin menjadi bagian dari Uni Soviet. Nah, maka mereka mengeluarkan keluar dari sistem Uni Soviet tersebut. Adik-adik kalau nanti dengan negara-negara baru di Eropa Timur itu banyak yang berbau-bau Islam. Jadi, kenapa ada kata Kazakhstan, Uzbekistan, gitu ya. Yang model-model ada ketan-ketan itu adalah pengaruh dari politik Islam. Jadi mereka sendiri dari dulu sebetulnya nggak ingin menjadi bagian dari Uni Soviet, cuman karena sistemnya lagi kuat, pemimpinnya masih kuat, sehingga akhirnya sulit melakukan perubahan. Nah, kemudian pada waktu Glasnost, masa Recep Gorbachev melakukan suatu perubahan agar negara Uni Soviet itu menjadi lebih demokrasi, tentunya mendapat banyak pertentangan. Oke. Nah, itu yang kita sebut dengan gerakan demokratisasi dan perestroika dari yang kita kenal dengan Bapak Abad ini, karena dia akhirnya melakukan perubahan penghapusan berbagai sistem yang bertentangan dengan demokrasi. Itu maksudnya. Kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Nomor 11. Faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Jangan lupa, Uni Soviet tadi adalah akibat dari Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian dia menjadi salah satu negara superpower setelah Amerika Serikat. Kemudian dia juga punya sistem ekonomi yang tertutup, gitu ya, dan sebagai majang data yang sesuai dengan sistem komunisme, yang kita juga dengan sistem sosialis, yang kita sebut juga dengan sistem komando terpusat. Nah, terpusat dan terpimpin itulah yang menyebabkan masyarakat menjadi kurang kreatif, karena semuanya kesannya di bawah pengawasan militer, di bawah pengawasan partai, sehingga mereka tidak kreatif untuk membuat sesuatu yang baru. Jadi betul-betul kalau dia perhatikan ke Cina, ke Korea, dan ke Jepang di masa dulu, maka dia akan menemukan begitu banyaknya keseragaman. Keseragaman tapi betul-betul kayak disamakan. Oke, itulah sebabnya anggaran. Jadi yang di sini kan faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet karena anggaran militer ke negara sengketa terlalu tinggi, sehingga habis sistem ekonomi pemerintahan mereka sendiri. Artinya mereka tuh betul-betul melindungi negara-negara sekutunya sampai mereka kekurangan anggaran untuk membangun bangsanya sendiri. Itu yang disebut faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet, karena anggaran militer di negara tersebut tuh diserahkan kepada negara-negara dalam bentuk bantuan-bantuan. Maksudnya gitu. Kita lanjut. Nomor 12. Latar belakang terjadinya perang dingin karena apa gitu kan? Jadi perang dingin tadi seperti saya bilang ini ada perang dingin. Perang dingin ini posisinya adalah setelah Perang Dunia Kedua. Ini berhubungan dengan setelah Dunia Kedua. Sudah tahu
1939 sampai tahun 1945. Oke. Nah, di dua ini kan kita tahu tadi ada yang M-nya yang menang dan ada yang kalah. Nah, yang menang itu siapa? Yang menang itu adalah Amerika Serikat, United States, gitu ya. Ada Inggris, ada Perancis, dan ada Rusia. Itu adalah sistem yang mereka perbaiki. Dan ini yang menang. Nah, yang kalah tadi kan udah tahu. Ada Jerman, ada Jepang, dan ada Italia. Dan gede itu yang kalah. Nah, ini yang kalah. Jangan lupa, ini yang kalah. Nah, ini yang menang. Kemudian kalah tentunya ya berdiam diri. Karena udah kalah, bawel, banyak tuntutan itu kan belagu banget, udah kalah, ngatur-ngatur gitu. Jadi yang mengatur itu siapa? Nah, yang mengatur itu ini. Yang setelah Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga akhirnya ini kan ada dua negara yang superpower atau berpengaruh gitu ya. Yang pertama adalah Amerika Serikat, nah yang kedua Rusia. Mereka lah yang menjadi penyebab terjadinya yang disebut dengan Perang Dingin tadi. Jadi Perang Dingin antara Amerika Serikat dan kawan-kawan dengan USSR, United Socialist Soviet Republic. Nah, itu latar belakang terjadinya Perang Dingin karena apa? Karena yang Amerika Serikat dengan pahamnya ingin menjadikan masyarakat dunia sesuai dengan sistem ideologi yang dia kembangkan. Nah, begitu juga Uni Soviet mengajak negara-negara di sekitarnya, di negara-negara lain yang dia kenal, dia datangi gitu ya, dengan sistem komunisme yang dia yakini bisa menyebabkan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Nah, tapi dalam faktanya gitu ya, semuanya itu tujuannya adalah untuk memperluas ruang hidup. Ini semua tujuannya itu adalah untuk memperluas lahan hidup. Untuk memperluas lahan hidup. Karena di masa masyarakat setelah abad ke-18 itu, mereka pikir masyarakat dunia nanti akan begitu banyak, antara kelahiran dan kematian lebih banyak kelahiran, kematiannya tetap bertahap gitu ya. Nah, maka masyarakat dunia membutuhkan ruang hidup yang lebih luas atau kawan-kawan yang lebih banyak selain ruang hidup yang luas, kawan-kawan yang lebih banyak. Nah, jadi semua bukan adalah untuk mengajak orang-orang yang sepaham, negara-negara yang sepaham dengan pihak mereka gitu ya, agar mereka bisa menguasai masyarakat dunia menjadi lebih kuat lagi. Mereka sebagai penguasanya. Nah, jadi latar belakangnya adalah untuk memperebut pengaruh dari masyarakat dunia. Jadi ini semuanya berhubungan dengan proses pengaruh atau gengsi dari para pemimpin negara-negara pada saat itu, nah mengatasnamakan negara dan mengatasnamakan PBB untuk memperjuangkan suatu paham yang mereka yakini. Nah, tapi akhirnya terbukti bahwa paham demokrasi itu memenangkan persaingan. Buktinya apa? Paham sosialis yang ada di negara-negara sosialis lama-lama ditinggalkan oleh para pendukungnya. Pertanyaannya, masih ada yang dukung? Pasti masih ada. Tidak mungkin 100% meninggalkan semua. Karena ikatan darah, ikatan emosi itu akan memperkuat suatu organisasi atau memperkuat agar tujuan itu bisa dicapai. Oke, itulah kenapa sebabnya adalah memperebutkan supremasi. Itu tujuan utamanya. Itu untuk nomor 2. Kita lanjut, nomor berikutnya. Nomor 13. Negara-negara yang bukan anggota CGI. Nah, jadi jangan lupa singkat cerita. Jadi dulu ada namanya IGGI. Sebelum ada CGI ya. Jadi dulu ada namanya IGGI. IGGI. International Group Government for Indonesia. Jadi IGG itu singkatan International Group for Indonesia. Jadi grup khusus untuk memberikan bantuan kepada pembangunan di Indonesia. Anggotanya banyak banget. Ya, kurang lebih waktu itu sekitar 31 negara. Ya, 29 bertambah jadi 31 negara. Nah, itu IGGI. Nah, IGGI ini yang jadi masalah, itu dikoordinir oleh Belanda. Dia mengkoordinir itu adalah Belanda.
Nah, kemudian di luar benar atau salah, ya, Badan Intelijen Indonesia itu menemukan semacam naskah atau bukti yang melalui jaringan internet bahwa Belanda yang waktu itu dipimpin oleh namanya James Sprong, mewakili pemerintahan Belanda memimpin IGG, yang fungsi aslinya adalah mengumpulkan dana dari negara-negara donor. Nah, dana itu diberikan kepada pemerintahan Indonesia untuk melaksanakan pembangunan. Itu yang sebetulnya di GKI, tapi dipimpin Belanda. Nah, kemudian Badan Intelijen kita di masa Orde Baru maksudnya, menemukan semacam data-data internet yang memberikan bukti bahwa ada semacam rencana. Kita nggak boleh nyebutnya rencana busuk ataupun ada semacam rencana yang memang mengkondisikan Indonesia agar tidak mampu mengembalikan bantuan-bantuan dana pembangunan yang melalui IGGI yang dipimpin oleh Belanda tadi. Nah, agar tidak terjadi keributan dan daripada hal-hal itu benar-benar terjadi, maka Indonesia keluar dari IGGI. Otomatis Belanda yang menjadi koordinator otomatis tidak lagi menjadi pemimpin IGGI. Nah, kita bikin apa? Kita bikin ini yang sekarang diminta di soal ini. Jadi akhirnya negara bikin sendiri, yaitu namanya CGI. CGI. Kalau dulu namanya IGGI, International Government gitu ya, Group for, jadi organisasi negara-negara yang khusus mengumpulkan dana termasuk dari negara mereka sendiri untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Itu IGGI. Nah, cuman karena kita curiga terhadap niat buruk daripada Belanda dan daripada kita nanti berperang sama mereka banyak banget 30 negara, maka secara sopan kita anggap organisasi itu dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan kenapa? Karena kalau dugaan yang ditemukan di jaringan internet itu benar, berarti sebetulnya sudah ada rencana dari Belanda untuk mengkondisikan negara kita agar tidak mampu membayar utang-utang kepada grup GGI tersebut. Nah, kemudian di situ ditemukan data, semacam data intelijen bahwa negara-negara kita tuh dari kotak-kontakan. Jadi nanti kalau Indonesia nggak mampu bayar, nah pulau-pulau ini buat kamu, pulau ini buat kamu, pulau ini buat kamu. Pulau kita tuh banyak banget kan, udah kita tahu dari SD lebih dari 17.000 pulau. Nah, mereka telah membuat peta Indonesia di dokumen tersebut. Kalau nanti kita nggak mampu membayar utang kepada IGGI dulu namanya, nah, maka pulau ini buat kamu, yang ini buat kami. Jadi kita sudah dipeta-petakan untuk dibagi pada mereka sebagai negara pendonor pembangunan di Indonesia. Nah, itu dipimpin siapa? Dipimpin oleh Belanda. Nah, agar kita tidak terjebak dalam isu itu, daripada nanti benar-benar terjadi, nah kita mengambil jalan tengah saja. Organisasi itu kita bubarkan. Otomatis Belanda tidak lagi jadi pemimpinnya. Nah, melalui bantuan PBB kita bikin namanya CGI, Government for Indonesia. Jadi semacam konsultan untuk proses pembangunan di Indonesia. Nah, itu yang makanya disebut dengan CGI. Jadi di sini dikatakan negara yang bukan anggota CGI yang pasti adalah Belanda. Karena kita tidak berharap Belanda di luar sana terkesan membantu kita, tapi dia rencana. Nah, masalah rencana itu kan baru rencana, kita belum tahu terjadi atau tidak. Tapi daripada rencana itu nanti benar-benar terjadi, nah kita mengantisipasi organisasi yang dipimpin Belanda itu kita bubarkan dan bersama dengan Bank Dunia bikin namanya itu ya CGI. Jadi CGI itu adalah kelanjutan dari IGGI. Itu maksudnya. Nomor 13 jawabannya C. Kita lanjut. Nomor 14. WTO kita tahu adalah World Trade Organization. Jadi organisasi perdagangan. W-nya dunia, T-nya trade perdagangan, O-nya organisasi gitu ya. Nah, terus WTO atau Organisasi Perdagangan Internasional merupakan bentuk perkembangan dari apa? Gitu kan ya. Kalau GATT itu kan tarif trade, gitu. Jadi tarif perdagangan. Nah, UNCTAD tadi tarif dan perdagangan gitu ya. Nah, maka jangan lupa WTO atau Organisasi Perdagangan Internasional merupakan bentuk dari perkembangan dari yang kita sebut dengan ANPRC dalam bahasa Inggris. Oke, itu maksudnya. Kita lanjut nomor 16. Organisasi PBB pendidikan. Nah, kita tahu kan ini kalau ini kan kesehatan.
sebagai pengetahuan. Jangan lupa, ini kan Badan Kesehatan Dunia ya, bagi yang lupa. Kesehatan dunia. Nah, kalau ini kan and agriculture, jadi makanan dan pertanian. Masih di bawah PBB juga, makanan dan pertanian. Food and agriculture, makanan dan pertanian. Oke, terus UNESCO. UNESCO itu kan jelas-jelas pada kata-kata sosial. S-nya itu adalah sosial. Sosial. Nah, yang C-nya itu adalah kultur kebudayaan. Kultur lah, itu konsepnya. Kalau UNICEF, yang UNICEF ini ada di, jangan lupa kan, yang C-nya itu adalah children. Nah, children, sedangkan E-nya kan education. Nah, di sini yang diminta adalah organisasi PBB di lapangan pendidikan dan kebudayaan. Ya kan, pendidikan dan apa kan gitu loh. Udah disebutin kan? Nah, yang sebelumnya organisasi PBB di lapangan pendidikan dan kebudayaan. Kalau yang ada pendidikan kan ini nih, khusus ini doang pendidikan tuh yang di situ. Kalau ngomongin kata kebudayaan adanya di sini. Dengan itu kan Nah, kalau F tadi jadi jawaban adalah bukan itu kan, otomatis berarti ICAO itu masuk. Khusus untuk itu. Jadi jangan lupa konsepnya kan pendidikan. Kenapa bukan UNICEF? Kan UNICEF itu adalah kultur, children, anak, dan pendidikan. Nah, terus kalau yang ngomongin kata budaya kan sosial kultur. Jadi bukan pendidikan yang tadi kan. Dan FAO tadi adalah ke makanan dan pertanian. Itulah sebabnya jawabannya ICO. Oke, nomor berikutnya. Nomor 16. Organisasi ASEAN merupakan organisasi internasional yang berdiri pada tanggal berapa? Kalinya jadi kalau ada ingat ASEAN, saya ada perlu tanggal tidak penting, tapi memang kalau organisasi harus ada hubungan dengan tanggal. Ini ASEAN dalam bahasa Inggris ya. ASEAN itu dalam bahasa Inggrisnya. Singkatan dalam bahasa Inggrisnya ASEAN. Kalau singkatan dalam bahasa Indonesianya kita sebutnya adalah Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, jangan lupa ini berdiri namanya di Deklarasi Bangkok. Jadi ASEAN itu berdiri di Deklarasi Deklarasi Bangkok. Di Deklarasi Bangkok itu pada tanggal berapa? Kalau kita ngapal gini, 8867. Nah, jadi ini kalau kita ngapalinnya dulu biar cepet gitu ya, biar cepet inget maksudnya. Itu pada tanggal 8867. Cara kita ngapalnya gitu. 8 ini tentu tanggal 8. Tanggal 8 kan? Tanggal 8 ini kan bulan gitu. Jadi ngapal 8867. Nah, kan udah 8867. Itu sebabnya jawabannya A. Dan lupa berdirinya di Deklarasi Bangkok. Yang harus kamu ingat, ASEAN itu adalah organisasi regional, organisasi dalam suatu wilayah. Tapi jangan lupa ASEAN itu bukan fakta militer. Nah, jadi kan dengarkan kata fakta militer blok barat, fakta militernya adalah NATO. Nah, blok timur, fakta militer namanya fakta Warsawa. Kan gitu ya. Kalau blok barat badan intelijennya CIA, kalau blok timur namanya KGB. Nah, itu kan adalah karena kalau ada fakta militer di zaman dulu pasti ada badan intelijennya karena mereka saling memberikan informasi. Tapi ASEAN bukan fakta militer. Maksudnya fakta militer gini gampangnya. Nah, misalkan blok barat tadi kan fakta militernya adalah NATO. NATO kan North Atlantic Treaty Organization. Itu kan arti singkatannya. Jadi kalau misalnya ada serangan kepada salah satu negara NATO, maka itu dianggap serangan kepada semua anggota NATO. Maka semua itu akan memberikan bantuan kepada negara yang diserang tadi, karena mereka bagian dari NATO. Nah, kalau di ASEAN ini bukan fakta militer, maksudnya gini,
Kalau misalnya terjadi keributan, misal antara Indonesia dengan Malaysia, karena gejala ributnya udah dari dulu. Nah, bukan berarti bahwa negara-negara lain akan berpihak kepada salah satu negara yang karena kita ini adalah bukan organisasi militer. Atau contoh lainnya misalnya Indonesia diserang oleh Australia. Tidak ada kewajiban bagi anggota-anggota ASEAN lain untuk membantu Indonesia. Kan tidak ada kewajiban karena kita bukan fakta militer. Beda kalau misalnya kita ini fakta militer. Misalnya Indonesia diserang oleh Australia. Nah, maka walaupun yang diserang itu Indonesia, itu dianggap serangan kepada semua. Itu namanya fakta militer. Jadi kayak perjanjian organisasi militer. Tapi kita bukan. Jadi kalau ada salah satu negara di Asia Tenggara berperang, tidak ada kewajiban bagi negara lainnya untuk memberikan dukungan pada negara yang berperang itu. Kalaupun memberikan dukungan, biasanya melalui proses perundingan dan perdamaian, bukan melibatkan diri ke dalam peperangan yang terjadi. Bedanya antara ASEAN dengan organisasi militer. Dia hanya bekerja sama di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Gitu ya. Ekonomi tentunya luas dalam bentuk perdagangan, kemudian di bidang ilmu, di dalam masalah hubungan antar tetangga baik, gitu ya. Itu yang dikembangkan tentunya masalah ekonomi. Bentuk kegiatan utamanya adalah perdagangan. Nah, jadi jangan lupa yang diminta tanggal lagi, cara ngapalnya 8867, tanggal 8 bulan Agustus tahun 1967. Itu penjelasan nomor 16. Kita lanjut ya. Nomor berikutnya, nomor 17. Perhatikan nomor 17. Organisasi yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Ya. Jangan lupa mintanya di kawasan Asia Pasifik. Di kawasan Asia Pasifik. Nah, kalau kita ngomong Asia Pasifik, pasti yang terutama adalah APEC. Ada APEC gitu ya. Nah, jangan lupa APEC ini kan mirip dengan OPEC. Dan bedanya kan huruf pertamanya aja. APEC A, OPEC O. Tapi beda betul. Kalau APEC ini kan kita tahu, A-nya ini adalah Asia Pasifik. Ini Asia, ini adalah Asia. Ya. Nah, yang P-nya ini kan Pasifik. Pasifik. Jadi Asia Pasifik, E-nya ekonomi. Jangan lupa E-nya adalah ekonomi. Ini ekonomi. Nah, yang C-nya adalah Asia Pasifik Ekonomi C, Cooperation, kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Itu APEC, jangan lupa Asia Pasifik. OPEC ini kan mirip, tapi beda betul singkatannya. Yang O ini kan adalah organisasi, bukan oil gitu. O-nya organisasi. Yang ini adalah organisasi, bukan oil. Organisasi. Nah, P ini yang minyaknya, petroleum. E-nya eksportir. C-nya countries, negara. Jadi kalau kita baca kan organisasi negara-negara pengekspor. Kalau ini kan kerjasama ekonomi di kawasan Asia Pasifik gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik antara APEC dengan OPEC. Walaupun kelihatannya sama, tapi betul-betul beda singkatannya. Nah, maka waktu dia ngomong kata Asia, kan mau nggak mau arahnya kan ke sini. Oke, itu jawabannya adalah APEC. Terus tadi kita tahu kalau FAO makanan dan pertanian, kalau OKI organisasi konferensi Islam, ASEAN adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Oke, itu penjelasan untuk nomor 17. Kita lanjut. Nomor 18. Nomor 18. Nah, pada tahun 1955, Konferensi Asia Afrika pertama kali dilaksanakan di mana? Jawabannya udah jelas lah, tapi yang harus ada perhatikan kalau kita bicara Konferensi Asia Afrika, jadi itu singkat ceritanya yang harus dipahamin. Jadi ide tentang Asia Afrika itu munculnya di mana? Pak, ide tentang Konferensi Asia Afrika ini munculnya namanya adalah di Konferensi Kolombo. C-nya baca konferensi ya. Konferensi Kolombo. Nah, jangan lupa Kolombo itu adalah ibu kota dari negara Sri Lanka. Ya.
Sri Lanka tuh di selatannya India. Nah, idenya di situ. Kemudian ini kan ide besar. Kalau pakai bahasanya kita, ide Asia Afrika. Jadi kayak mau melakukan hajatan dua benua, Asia dan Afrika. Hajatan dua benua. Idenya kan gitu. Nah, karena ide adalah ide besar, maka idenya dipersiapkan. Namanya idenya jadi persiapannya. Jadi kalau idenya di Kolombo, nah persiapannya di mana? Persiapannya saja itu sampai bikin konferensi, namanya konferensi Bogor. Ya, disebutnya konferensi Bogor. Nah, jadi jadi kayak kita bikin kegiatan reuni gitu ya. Nah, kita bikin panitianya sendiri. Nah, panitia sendiri saking besar itu acara sampai mengadakan konferensi persiapannya. Namanya juga persiapan kayak kita mau hajatan gitu. Persiapannya apa sih? Ada kepastian hari dan tanggal. Karena kalau kita nyewa gedung itu tanggalnya harus pasti, jamnya juga harus pasti. Nah, sama seperti itu juga karena sebuah kegiatan luar biasa, kegiatan dua benua, maka dipastikan mau diadakan di mana. Harus ada kepastian tempat kan? Ada mau diadakan di kota, informasinya di berbagai kota. Keputusannya akhirnya dikatakan di kota Bandung. Di kota Bandung. Tempatnya itu. Tanggal berapa? Namanya hajat kan harus ada kepastian, karena kalau nggak ada kepastian tanggal, orang mau datang tanggal berapa kan gitu. Harus ada kepastian. Itu pada tanggal 18 sampai tanggal 21 April. Jadi kurang lebih seminggu lah. April 1955. Jadi udah ada kepastian tempat di Bandung. Kalau kita ajaran ada kepastian di gedung mana atau di rumah siapa gitu. Kapan tanggalnya gitu ya. Dari jam berapa sampai jam berapa atau beberapa hari silakan. Nah, bisa gitu kan. Nah, itu juga seperti itu. Jadi ada kepastian tempat, kemudian ada kepastian tanggal. Kemudian yang namanya hajatan itu kan pasti ada susunan acara kan. Nah, sama ini juga susunan acara kan panjang nih. Jadi dia ada maraton gitu ya, terus-terusan. Acaranya apa aja nih, kan pertemuan semacam ini belum tentu terjadi setahun, 10 tahun atau 20 tahun sekali. Nah, untuk memaksimalkan sampai di apa yang akan dilakukan dari acara pembukaan sampai penutupan, itu yang dilakukan. Jadi dia menyusun acara. Nah, acaranya tentunya adalah melakukan dialog, mencari solusi untuk proses memerdekakan. Jadi acaranya kan berhubungan dengan masih banyaknya negara-negara di Asia dan di Afrika dijajah oleh kekuasaan Barat. Nah, jadi acara mereka itu adalah mencari solusi bagaimana menyelesaikan membebaskan negara-negara di Asia dan di Afrika yang masih dalam proses penjajahan. Nah, itu yang dilakukan. Setelah persiapan, baru nanti tentunya ada namanya yang kita sebut pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya di mana? Seperti pelaksanaan. Nah, jangan lupa pelaksanaannya ini diadakan pada pelaksanaan diadakan di Kota Bandung sesuai keputusan tadi kan. Kemudian acaranya udah disusun dari tanggal 18 dari acara pembukaan sampai penutupan. Kemudian apalagi tentunya kan harus yang diundang. Nah, yang diundang itu jangan lupa namanya kan pasti ada undangan. Undangannya sebetulnya sangat diseleksi di negara-negara Asia dan Afrika yang begitu banyak. Diambil keputusan yang diundang itu hanya 30 negara. Jadi undangannya undangan terbatas. 30 negara saja. Nah, di dalam pelaksanaannya nanti yang dari 30 negara ini jangan lupa yang hadir cuma 29. Mau bayangin, berarti kan yang nggak datang cuma satu, berarti kan berhasil banget tuh undangannya. Jadi dari 30 ini, nanti yang hadir itu hanya 29. Bayangin, cuma satu orang yang nggak datang. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih negara itu tidak datang? Jadi kalau ada pertanyaan siapa yang tidak datang itu gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa dulu disebutnya Uni Afrika Tengah. Jadi negara itu namanya Uni Afrika Tengah. Kemudian kalau ditanya kenapa dia tidak mau datang, bukan tidak mau datang, mereka sangat datang. Pertemuan penting belum tentu 10 tahun, 20 tahun dikarenakan terjadi lagi. Hanya masalahnya pada waktu acara itu dimulai atau kegiatan itu dimulai, nah di Uni Afrika Tengah itu sendiri sedang terjadi kudeta, perebutan kekuasaan. Jadi akhirnya sampai mereka bingung siapa yang harus dikirim. Negara kita sendiri di dalam negeri sedang terjadi kekacauan politik. Tidak siapa pemimpin utamanya. Jadi tidak ada yang bisa memutuskan siapa yang dikirim. Karena pada waktu mengirim utusan negara ke dalam satu kegiatan itu kan bukan cuma mengirim orang,
tapi juga akomodasinya gitu ya. Kalau penginapan, makan selama di acara kan pasti tanggung panitia, tapi berangkat pulang pergi kan urusan negara masing-masing. Yang jadi masalah itu adalah siapa? Kan orang ini bukan orang biasa. Di negara-negara di zaman dulu yang pendidikannya belum tinggi, kemudian biasanya bahasa Inggris mereka juga belum bagus gitu ya. Kalau sekarang utusan-utusan internasional itu biasa orang-orang yang dipilih yang bisa berbahasa Inggris gitu. Walaupun memang ada penterjemah, cuman kalau mereka mempunyai pengetahuan bahasa Inggris yang bagus, biasanya lebih dipercaya untuk mewakili negara mereka. Nah, singkat cerita nanti 29 30 ya lahir kan 29 yang tidak ada namanya Uni Afrika Tengah. Nah, kemudian kalau pakai nama lain siapa? Rhodesia. Jadi kalau ditanya siapa sih Uni Eropa itu adalah nama lainnya adalah negaranya Rhodesia, nama negara Afrika Tengah. Kemudian apa sih hasilnya? Hasilnya sangat luar biasa yang kita kenal dengan sebutan namanya Bandung, ya, Piagam Bandung disebutnya atau Deklarasi Bandung. Nah, kita kenalnya dengan namanya Dasasila Bandung. Jadi dia menghasilkan namanya Dasasila Bandung. Tentunya dibuat dalam bahasa internasional pakai bahasa Inggris. Cuman sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa lihat naskahnya di buku kita. Nah, jadi dia menghasilkan Dasasila Bandung. Nah, Dasasila Bandung ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena kalau ada adik yang suka sejarah, yang nggak suka jangan dipaksakan karena membosankan gitu ya. Adik-adik kapan-kapan buka naskah piagam pendirian PBB. Jadi adik-adik kapan-kapan lihat naskah piagam pendirian PBB, kamu baca secara. Nah, karena kamu sandingkan dengan Dasasila Bandung. Kalau orang yang belajar, kalau orang yang melihatnya luas gitu ya, melihatnya dengan sungguh-sungguh dengan hati-hati, maka ternyata Dasasila Bandung yang disusun oleh negara-negara pemimpin negara-negara Asia Afrika itu adalah aplikasi atau perwujudan piagam pendirian PBB. Jadi artinya Dasasila Bandung itu sesuatu yang luar biasa karena bisa menjabarkan, memberikan jalan-jalan bagaimana agar yang ada di piagam PBB itu bisa dilaksanakan sebagai bagian dari masyarakat dunia. Kenapa? Karena di situ mereka mengatakan hal-hal pentingnya kalau terjadi masalah antar negara selesaikan dengan damai, dengan dialog, bukan dengan peperangan. Kemudian ada keterangan menegaskan suatu negara tidak boleh mencaplok, mencampuri, ya, mengganggu kepentingan negara-negara lain. Kalau ada masalah itu diselesaikan melalui hukum-hukum internasional. Kemudian ekonomi dunia itu harus diwujudkan secara bersama. Kenapa sampai hal semacam itu? Karena biasanya negara-negara di Asia di Amerika itu menjadi korban dari industri yang terjadi di negara-negara Eropa. Korbannya kira-kira gimana? Biasanya negara-negara Eropa itu akan membeli sesuai dengan prinsip dagang, mereka akan membeli atau mencari bahan mentah untuk industrinya dengan harga semurah-murahnya. Nah, bahan mentah itu dalam proses industri yang terjadi di negara-negara barat. Setelah menjadi satu produk tertentu, karena kita ngerti harga bahan mentahnya, mereka kalau menjual itu cuma 10, tapi bisa ratusan kali lipat daripada harga bahan mentahnya waktu mereka beli di negara-negara berkembang atau di negara miskin. Nah, jadi artinya kalau kan mereka tuh betul-betul mencari bahan mentah yang murah, tapi maunya yang bagus gitu ya, biar mereka bisa untung sebesar-besarnya. Karena setelah itu menjadi satu hasil produksi industri, mereka menjual kemana? Ke negara-negara yang tadi mereka beli bahan mentahnya, atau mereka kirim ke berbagai negara-negara lainnya dengan harga bisa ratusan kali lipat, bukan cuma 10. Nah, itu yang kita eksploitasi ekonomi. Ya. Nah, itu yang perlu dipahamin kenapa Dasasila Bandung itu begitu penting, karena merupakan aplikasi dari piagam pembukaan PBB. Nah, itu cerita untuk nomor 18 sedikit. Kenapa? Karena agak jarang kita bahas. Jadi pada tahun 55 Konferensi Asia Afrika tepatnya pada tanggal 18 sampai tanggal 25 pertama kali dilaksanakan di mana? Nah, di kota Bandung. Jadi jawabannya E. Nah, setelah itu negara-negara yang terlibat itu bergantian jadi tuan rumahnya. Indonesia pernah menjadi sekali setelah dulu yang pertama kali tahun 55, kemudian di zaman Bapak Presiden Soeharto di masa Orde Baru, nah kita pernah kembali menjadi tuan rumahnya. Nah, sebelum itu terjadi, kita sempat negara-negara itu sempat bergantian ada di negara-negara lainnya. Kenapa? Karena nanti pesertanya itu bukan cuma ada di Asia,
bukan cuma ada di Afrika, tapi juga ada sampai ke Amerika Latin. Kenapa? Intinya karena negara-negara Amerika Latin itu kalau ada ingat dalam konteks geografinya, tidak satu pun negara-negara di Amerika Latin itu adalah negara, semua negara di Amerika Latin itu adalah negara berkembang. Hampir sama, hampir semua negara di Afrika itu dulu adalah negara berkembang. Nah, setelah puluhan tahun kemudian baru menjadi ada satu negara majunya namanya Afrika Selatan. Kalau di Asia tentunya pertumbuhan lebih bagus. Dulu rata-rata ada negara berkembang, akhirnya muncul Jepang sebagai salah satu negara industri dunia, muncul Korea, muncul Taiwan, dan muncul Republik Rakyat Cina. Dalam konteks sistem ekonomi atau ukuran ekonomi sekarang, Cina bukan negara maju. Karena yang membuat ukuran itu negara maju atau berkembang adalah sistem ekonomi Eropa. Salah satu yang kita sebut dengan GNP, Gross National Product. Kan Gross National Product itu kan adik-adik pernah baca tentunya waktu belajar ekonomi, apa sih total penghasilan negara selama 1 tahun. Nah, penghasilan negara selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk, kan itu rumusnya GNP, Gross National Product, itu adalah pendapatan negara selama 1 tahun itu berapa triliun. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah penduduk, gitu loh. Maka dengan konsep itu, Cina secara teori hukumnya Barat nggak mungkin jadi negara maju. Kenapa? Bayangkan berapa ratus triliun pun penghasilan negara Cina, itu dibagi sekarang itu kan lebih dari 1,5 miliar manusia. Kan gitu ya. Kita pakai contoh pembanding yang lain, kan kita tahu di Asia Tenggara ini ada kesultanan yang sangat kaya, Kesultanan Brunei Darussalam. Kan gitu ya. Itu adalah salah satu orang di salah satu negara di Kalimantan Utara, kesultanan yang tidak mau bergabung dengan Kesultanan Malaysia. Jadi betul-betul berdiri sendiri. Nah, negara ini kan penduduknya hanya kurang lebih sekitar 16 juta orang. Bayangkan penghasil minyak, salah satu negara penghasil minyak di Asia Tenggara, begitu banyak hasil keuntungan dari minyaknya tadi, tapi cuma dibagi 16. Indonesia sekaya-kayanya kita kan harus dibagi dengan kata-kata kurang lebih dari 250 juta. Nah, maka otomatis karena pembaginya kecil, ya GNP-nya jadi besar. Cina sebesar-besarnya penghasilan mereka kan harus dibagi 1,5 miliar orang. Bagaimana mungkin GNP-nya besar? Kenapa? Itulah kritiknya. Jadi konsep dan negara berkembang itu menggunakan teori ekonomi dunia barat. Dan itu sengaja oleh mereka karena ingin memberikan diskriminasi, tidak ada negara maju di luar Eropa. Nah, itu yang perlu dipahami. Tapi adik-adik harus ingat, tanpa bermaksud memuji, Republik Rakyat Cina itu adalah dalam konteks ekonomi adalah negara dulu nih sebelum corona ya, adalah negara yang mempunyai volume perdagangan nomor 2 terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Amerika itu salah satu negara maju dunia, masuk grup 8 negara industri terkemuka di dunia. Nah, Cina masih negara berkembang, statusnya masih negara berkembang karena proses GNP tadi. Tapi walaupun dia negara berkembang, negara yang memiliki volume perdagangan nomor 2 di dunia. Gimana kalau dia negara maju? Dan kalau pakai teori yang tadi, Cina nggak akan mungkin jadi negara maju. Karena GNP tadi adalah berapa penghasilan negara selama 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Bagaimana mungkin hasilnya besar kalau penduduknya 1,5 miliar lebih. Itu pun yang formal atau yang resmi. Kalau menurut Badan Independen bukan dunia, bukan 1,5, tapi 1,8 miliar. Nah, jadi Cina diam-diam saja. Yang penting mereka volume perdagangannya adalah nomor 2 terbesar di dunia. Itu maksudnya. Nah, itu cerita sedikit tentang hubungan antara Konferensi Asia Afrika dengan status negara-negara di Asia Afrika yang cenderung adalah negara-negara berkembang. Di Afrika sekarang negara majunya cuma 1, yaitu Afrika Selatan. Kalau di Asia makin banyak. Tadi adalah Jepang, yang nomor 2-nya adalah Korea Selatan, dan nomor 3-nya Taiwan. Kalau macan Asia, ada Singapura. Nah, Republik Rakyat Cina itu adalah masih negara berkembang, tapi sesuai dengan saya sampaikan tadi, merupakan negara yang memiliki volume perdagangan nomor 2 terbesar di dunia sebelum kasus corona. Kalau sekarang udah menurun sampai, ya karena semuanya terpukul, kira-kira gitu. Nah, itu cerita untuk nomor 18. Kita selesaikan, tinggal 2 nomor lagi. Untuk soal berikutnya, nomor 19. Presiden RI Soekarno, ya, jangan lupa Presiden RI Soekarno merespon keadaan dunia saat
perang dingin. Senjata perang dingin tadi sudah tahu antara blok Barat dan blok Timur. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat, ingin mengembangkan demokrasi liberal. Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet, ingin mengembangkan sistem sosialis komunis. Itu maksudnya. Jadi Presiden RI Soekarno merespon keadaan dunia saat terjadinya perang dingin, blok Barat dan Timur. Beberapa negara terkena imbas. Indonesia dan beberapa negara lain kemudian bersepakat untuk membentuk organisasi yang sama, maksudnya yang sama sekali tidak memihak kepada blok Barat dan blok Timur. Nah, itulah yang kita sebut dengan GNB. Jadi singkat ceritanya kan gini. Ini ada blok Barat. Ya. Ini ada blok Barat. Nah, di satunya ada blok Timur. Ini ada blok Timur. Ini ada blok Barat. Singkat ceritanya, ini ada blok Timur. Blok Barat tadi dipimpin oleh USA, United of America. Nah, yang satu lagi adalah USSR, Socialist Soviet Republic. Nah, kita paham yang ini tadi kan ingin mengembangkan demokrasi liberal. Sedangkan yang ini ingin mengembangkan konsep sosialis komunis. Nah, Soekarno tidak setuju karena kalau dunia nanti hanya ada dua kelompok, maka ujungnya pasti terjadi perang. Nah, maka Soekarno dengan teman-temannya yang sepemikiran tentunya bertemu, orang-orang sepakat itu karena sering bertemu, jadi saling memahami. Itu negara mana? Negara-negara Asia dan Afrika. Nah, itulah sebabnya Soekarno tidak ingin masuk ke salah satu, walaupun betul Indonesia pernah diajak untuk menjadi anggota blok Timur oleh Republik Rakyat Cina di masa dulu. Indonesia juga pernah dibujuk untuk menjadi anggota blok Barat di masa dulu. Dibujuknya apa? Salah satunya adalah seorang Perdana Menteri Indonesia di masa demokrasi liberal itu kan mendapat bantuan namanya MSA, Mutual Security Act, gitu ya, pernah mendapat bantuan tersebut, namanya Perdana Menteri Sukiman. Itu adalah bagian dari usaha blok Barat agar Indonesia punya hubungan dekat, karena dengan bantuan tadi kan itu kan bantuan bukan hibah yang akan dibayar lebih dari 20 tahun. Otomatis kalau kita punya hutang yang dibayar 20 tahun kan berarti selama 20 tahun itu kan kita akan berhubungan dengan negara yang memberikan pinjaman itu. Jadi bahasanya bahasa ekonomi, pinjaman lunak, pinjaman jangka panjang. Tapi yang harus diperhatikan pada waktu kita punya pinjaman jangka panjang, berarti kan selama lebih dari 20 tahun itu kan hubungan, berinteraksi, berkomunikasi dengan negara pendonor tersebut. Nah, itu yang diharapkan Amerika, dengan harapan dia punya alasan untuk ke Indonesia, menjenguk Indonesia dengan bahasa tadi, menagih pinjaman lunaknya tadi, tapi kan selama itu otomatis kan dia bisa mundar-mandir di Indonesia. Itu strategi ekonomi dalam konteks politik. Nah, Blok Timur juga pernah melakukan hal itu. Kalau mereka tuh lebih berani lagi. Waktu kita ada masalah dengan Belanda, masalah Irian Barat, kita kan mau beli senjata dari Amerika Serikat. Terus Amerika Serikat ngerti Indonesia akan melawan Belanda. Nah, Belanda itu kan adalah anggota blok Barat. Jadi Amerika alasannya dia tidak menjual senjatanya ke Indonesia, bukan dengan kata tidak menjual, tapi harganya menjadi setinggi mungkin yang kita sendiri akhirnya malas untuk membelinya karena tawarnya terlampau tinggi. Nah, di saat Indonesia ingin punya senjata, ingin beli dari Amerika, karena itu yang diserang adalah Belanda itu adalah anggota grupnya Amerika. Nah, salah satu cara Amerika adalah dengan cara meningkatkan harganya sehingga kita nggak mau beli. Itu Uni Soviet melalui Republik Rakyat Cina itu tidak menjual, malah memberikan senjata itu untuk Indonesia. Bayangan yang satu kita harus beli, yang satu. Nah, itu ada usaha yang begitu serius dari Blok Timur agar Indonesia menjadi bagian dari mereka. Bayangkan Uni Soviet yang begitu besar, wilayahnya, penduduknya, potensinya, digabung sama Republik Rakyat Cina, salah satu negara terluas di dunia, dengan potensi sumber daya manusia banyak tapi juga berkualitas, ketemu lagi sama Indonesia, sebuah negara yang sangat luas, terbesar negara di garis pantai nomor 2 terpanjang di dunia, otomatis kan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Maka waktu mereka membayangkan ada
Uni Soviet, Republik Rakyat Cina, dan Indonesia menjadi satu blok yang begitu besar, maka itu pasti mengancam Amerika Serikat pada saat itu. Nah, maka mereka bahasanya bukan jual, malah ngasih. Dan itu kita terima gitu. Nah, gara-gara itulah akhirnya pengaruh komunis masuk ke Indonesia di zaman Soekarno. Oke, nah, makanya kita pernah dengar di dalam sejarah Soekarno bikin namanya Nasakom, Nasionalis Agama Komunis. Dia bikin garis kerjasama Jakarta, Peking, Pyongyang, kan gitu ya. Jadi akhirnya mendapat kritik karena melanggar sistem politik di Indonesia. Jangan lupa dulu ada konsep kerjasama namanya Jakarta, Indonesia, Peking itu salah satu ibu kota di Cina, Pyongyang, Korea Utara. Kan komunis semua tuh. Nah gitu ya. Kemudian PKI masuk ke Indonesia, mereka memenangkan pemilu yang juara keempat waktu itu. Akhirnya begitu banyak menteri kita di kabinetnya Presiden Soekarno di masa itu, dan akhirnya betul-betul puncaknya pada pemberontakan G30 PKI. Nah itu kan bagian dari usaha mereka. Nah sekarang usaha mereka adalah, saya tidak bicara politik praktis ya tapi sekarang ini kan begitu banyak penentangan di masyarakat gitu ya, dari masyarakat yang beragama, bukan hanya masalah agama, untuk menentang penghapusan bahwa ajaran sosialisme, komunisme itu tidak boleh ada di Indonesia. Tapi melalui wakil-wakil mereka yang ada di pemerintahan, yang ada di badan-badan legislatif, maksudnya MPR dan DPR, kan sedang berjuang dengan cara halus gitu ya, bagaimana ketetapan MPR di masa Orde Baru dulu, ajaran komunis, sosialis itu tidak boleh dan tidak diakui di Indonesia, itu sedang mereka usahakan dicabut. Karena kalau itu benar-benar bisa dicabut, artinya kalau mereka akhirnya muncul ada partai politik yang berbau komunis lagi, kan tidak berhukum. Orang yang melarang, orang yang menentang malah dipersalahkan, karena hukumnya mengatakan mereka boleh. Nah, mereka sedang berjuang itu. Nah, sekarang ini di berbagai daerah ini mendapat perlawanan, karena kita sepakat berdasarkan Pancasila, bukan sistem yang lain. Nah, cuman mereka secara halus, tapi fokus dan konsisten gimana caranya di tingkat tertinggi, mereka ingin menghapuskan kata-kata bahwa ajaran sosialis, ajaran komunis itu adalah boleh, kan sama kan tidak boleh menjadi boleh. Maka salah satu caranya adalah mencabut tab tentang mereka itu. Itu yang perlu ada diwaspadai. Nah, yang sesuai dengan cerita soal ini tentunya Soekarno berjuang, kan dia juga dianggap seorang pemimpin besar di masa itu. Memang ada Amerika yang besar, ada Uni Soviet yang besar, ada Republik Cina yang besar di saat itu, tapi Soekarno di masa hidupnya itu dianggap juga pemimpin besar dunia. Nah, maka dia pengaruhnya mengajak negara-negara di Asia dan di Afrika itu membuat yang kita sebut dengan GNB, Gerakan Negara-Negara Non-Blok, tidak berpihak ke salah satu blok. Karena mereka berpikir, seperti saya bilang tadi, kalau di dunia ini cuma ada 1-2 blok, maka ujung daripada blok itu mereka pasti berantem. Maka akan melibatkan terjadinya perang dunia ketiga. Nah, kita sudah belajar, apapun yang terjadi di perang tidak ada yang menyenangkan, sama-sama saling menghancurkan. Kadang-kadang ego dari pemimpin suatu negara besar melibatkan kita semua dalam satu peperangan yang begitu besar, kan menghancurkan kita semua. Nah, Soekarno dalam konteks itu dia bijak sekali, tidak ikut ke blok barat dan tidak ikut ke blok timur, dia bikin blok sendiri namanya Gerakan Negara Non-Blok. Nah, jangan lupa itu terjadi tahun 1961. Jadi kelanjutan dari tadi kan ada konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, kemudian akhirnya semangat dari konferensi Asia Afrika di Dasar-Sila Bandung itu dibawa ke semangat pembentukan GNB tahun 61, yaitu konferensi pertamanya di kota Biograd. Kota Biograd itu adalah ibu kota negara Yugoslavia. Nah, Yugoslavia itu sekarang sudah tidak ada karena pecah menjadi 9 negara kecil lainnya di Eropa. Jadi Biograd ini dulu adalah ibu kota dari Yugoslavia, negara itu sudah tidak ada. Nah, itu singkat ceritanya, jawabannya udah jelas kan? Soekarno bersikap dengan mendirikan gerakan non-blok, gerakan yang tidak berpihak pada blok barat dan blok timur. Nah, itulah sebabnya jawaban adalah yang C. Oke, itu untuk nomor 19. Yang terakhir, nomor 20. Mari kita lihat nomor 20. NATO.
NATO jangan lupa tadi singkat cerita kan gini ya, Dek. Singkat cerita untuk NATO. Karena sudah dijelaskan tadi. Jadi kita tahu tadi gini, khusus dengan NATO. Ini ada blok barat, ini ada blok barat, ini ada blok timur. Blok barat tadi dipimpin oleh Amerika Serikat, USA. Blok timur dipimpin oleh Uni Soviet, USSR. Nah, blok barat, badan militernya namanya NATO. NATO kan? Sedangkan blok timur menyebutnya adalah Pakta Warsawa. Ini nama kota kalau ini, Pakta Warsawa. Nah, kemudian kalau badan militer ini maka nggak bisa lepas dari badan intelijennya. Badan intelijen dari blok barat itu namanya CIA, bukan FBI. Kalau FBI itu semacam Polda Metro Jaya-nya Amerika Serikat itu. Nah, badan intelijen namanya Central Intelligence America, CIA, Central Intelligence of America. Nah, kalau blok timur dia nyebutnya adalah KGB. Ini singkatan dalam bahasa Rusia. Oke, KGB. Nah, itu bedanya. Nah, yang dibahas di soal ini adalah kan yang dibahas di soal ini adalah blok organisasi militer NATO-nya ini. Gitu ya. Jangan lupa Amerika dan kawan-kawan NATO, sedangkan Uni Soviet, ADD jangan lupa kan di gambar ini dia punya namanya Pakta Warsawa. Sekarang ditanya, NATO yang berdiri tahun 49, jadi kurang lebih sekitar 4 tahun setelah Perang Dunia berakhir, diantaranya keanggotaannya adalah siapa? Kita cek aja. Ada di misal contohnya nih yang ini, Inggris otomatis benar. Tapi Filipina salah. Perancis benar. Jadi yang salahnya yang di sini yang salahnya Filipina. Terus yang D, Inggris betul, Perancis betul, Amerika betul, Singapura. Ya, Singapura salah. Yang C, Italia betul, ya. Sorry, Italia tidak. Nah, di yang C itu nggak ada yang benar, kecuali adalah Yunani. Yang B, Amerika Serikat betul, yang salahnya di Jepang saja. Nah, kalau Kanada itu kan blok barat, Inggris blok barat, Belgia blok barat, dan Amerika Serikat sendiri. Jadi B, Jepang, ya. Yang C itu Italia salah, gitu ya. Yang D, yang salah Singapura. Nah, kemudian E salah Filipina, karena kalau ini kan negara-negara di Asia Tenggara, kan? Kalau di Asia Tenggara itu kan kita nyebutnya SEATO. Di Asia itu ada SEATO. SEATO itu Southeast Asia Tenggara, Southeast Asia Treaty Organization. Di Asia itu juga ada namanya CENTO, CENTO. Ada juga METO. METO itu kan Middle East, Asia Kecil. Nah, ini adalah perpanjangannya. Jadi kalau NATO ini kan gayanya kan gaya demokrasi. Nah, dia membuat badan-badan yang sama di berbagai wilayah, perpanjangan tangan itu, agar mereka tuh kesannya satu jaringan militer. Jadi kalau ada masalah militer, ada peperangan, nah mereka bisa mengajak organisasi perpanjangan mereka tadi yang ada di berbagai wilayah tadi. Jadi jangan lupa kalau di Asia itu ada SEATO, ada CENTO, ada METO. Tapi kalau di Australia dan sekitarnya, Amerika, NATO itu bikin namanya ANZUS. Semoga pernah dengar. Nah, jangan lupa NZ-nya ini adalah New Zealand. Nah, yang US-nya United States. Yang A ini adalah Australia. Oke, jadi jawabannya A, karena yang lainnya ada beberapa wilayah lainnya. Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah yang A. Sampai situ semoga paham ya untuk materi hari ini. Nah, kalau ada yang mau dipertanyakan, kita ada waktu sekitar 2 menit lagi untuk sesi ini. Silakan ada yang pertanyakan sebelum kita tutup untuk sesi yang pertama. Ada komentar atau ada pertanyaan? Apakah suara terdengar? Kayaknya aku ngobrol sendiri nih. Terdengar, Kak. Dengar, Kak. Oke. Terima kasih, karena saya butuh adik-adik, memastikan adik-adik masih dengar. Ada pertanyaan untuk materi 1 sampai nomor 20? Karena dari pengalaman kita, nanti disimak dan berbagai tes itu, soal yang mewakili bab ini antara 2 sampai 3. Jadi organisasi
Perang dunia itu selalu ada pertanyaannya, dan peristiwa aktual dunia juga. Tentunya di luar materi ini adik-adik harus mengikuti perkembangan terakhir sekarang. Nah, perkembangan terakhir sekarang itu, ini di luar materi ini ya, sekarang ini sedang terjadi ketegangan antara Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat pada khususnya. Secara umum adalah Republik Rakyat Cina dengan negara-negara yang mendapat akibat peristiwa corona. Karena mereka itu secara resmi mengajukan semacam gugatan kepada Republik Rakyat Cina karena dianggap melakukan kelalaian terhadap tentang virus yang tadinya disembunyikan, dirahasiakan, kemudian virus itu bocor di satu kota di Cina dan akhirnya menyebar ke berbagai negara. Jadi secara singkat, perkembangan politik dunia sekarang ini adalah ada ternyata antara Republik Rakyat Cina yang secara tersembunyi itu karena sengaja tidak dibuat menjadi negara maju, melawan negara-negara yang menjadi korban corona. Adik-adik tahu tentunya negara yang paling menjadi korban adalah Italia. Satu hari itu sedang parah-parahnya bisa lebih dari 500 orang meninggal di Italia itu. Nah itu ya, itu yang adik-adik harus baca, karena kadang-kadang ada soal-soalnya berhubungan dengan peristiwa aktual kan, mutakhir atau aktual dunia itu adalah sekarang sedang terjadi perang dingin atau perang itu ya, antara Republik Rakyat Cina dengan Amerika Serikat. Nah, kalau adik baca lagi di berbagai, Amerika Serikat itu setelah mengerahkan militernya mendekati Laut Cina Selatan. Jangan lupa Laut Cina Selatan itu juga berbatasan dengan Laut Indonesia. Itu adanya di daerah Samudra Pasifik gitu ya. Nah, belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sekarang ini Amerika Serikat melalui armada lautnya yang ada di kepulauan Pasifik di Hawaii dan sekitarnya, merupakan pangkalan militer Amerika, itu sudah mendekati Laut Cina Selatan. Itu juga berdekatan dengan Laut Indonesia. Nah, menurut prediksi memang belum terjadi tembak-tembakan, tapi itu sudah jadi perang urat saraf, artinya Amerika sudah bersiap-siap melakukan tindakan militer karena tuntutan mereka agar ganti rugi terhadap penyakit yang dia timbulkan. Versi penyakitnya, virusnya dari mana itu urusan lain, tapi fakta yang kita lihat ini Amerika Serikat sudah melakukan gerakan militer mendekati Laut Cina Selatan. Nah, hal-hal itu tolong dibaca, itu yang pertama. Kemudian yang di dalam negeri Indonesia ini kan sedang menjadi pusat perhatian juga, karena berhubungan isu bahwa kita punya tabungan yang tersembunyi lebih dari berapa ratus triliun, gitu ya. Ada ikutin hal semacam itu. Nah, tentunya juga perkembangan atau gerakan komunisme di berbagai wilayah. Kalau di Afrika Selatan itu sudah ada kurang lebih sekitar 7 negara di Afrika yang itu akhirnya betul-betul oleh Republik Rakyat Cina. Salah satunya mata uangnya bukan mata uang negara itu lagi, yang beredar adalah mata uang daripada Republik Rakyat Cina, karena negara tersebut secara ekonomi betul-betul nggak mampu lagi membayar hutangnya kepada Republik Rakyat Cina. Jangan lupa pembicaraan itu bukan rasis, bukan kebencian, kita sedang belajar tentang sejarah aktual dunia, itu yang sedang terjadi. Jadi perhatikan terakhir adalah ada kasus HAM tentang terbunuhnya seorang kulit hitam di Amerika Serikat, yang akhirnya menimbulkan demo besar-besaran di belasan negara, tidak di seluruh negara bagian, tapi di belasan negara di Amerika Serikat. Itu juga diikutin, karena soal-soal aktual itu kan, yang pertama yang telah terjadi, tapi juga bisa yang sedang terjadi. Nah, itu informasi buat adik-adik. Untuk sesi pertama sampai di sini dulu, nanti kita istirahat sekitar berapa, setengah jam ya, kita istirahat dulu sekitar 15 atau 1,5 jam. Nah, baru nanti kita masuk ke sesi terakhir, materi sejarah kita yang agak sulit, yaitu tentang penelitian sosial. Materi penelitian sosial ini tema kan adalah dasar bagaimana kita bisa mengamati dan mengambil data dari masalah sosial. Kalau di perguruan tinggi, bab ini akan diulang lagi, yaitu tentang bab penelitian sosial itu adalah ilmu dasar agar adik-adik mampu menyusun skripsi. Karena sekarang itu rata-rata penelitian skripsi itu haruslah penelitian kuantitatif, jadi nggak boleh mengambil tulisan dari berbagai buku digabung-gabung, itu sudah nggak bisa diterima. Jadi penelitian walaupun ilmu sosial, penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, tentunya ada statistik dasar, modus, median,
dan min gitu ya, itu digunakan karena pendekatan kuantitatif. Nah, kalau di perguruan tinggi itu adalah untuk pengantar penyusun skripsi. Tapi kalau keperluannya ada beberapa soal yang suka ditanya tentang bab penelitian sosial. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk di sesi pagi, di sesi pertama. Kita istirahat dulu, nanti kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang bab penelitian sosial. Dimanapun adik-adik berada, terima kasih sudah mendengarkan. Anda yang masih mendengarkan ini adalah orang-orang yang sudah terseleksi. Di saat semuanya sudah jenuh, di saat semuanya sudah bosan, Anda dengan segala hambatannya tetap berusaha mendengarkan. Berarti adik-adik termasuk orang yang terpilih. Minimal Anda telah menunjukkan kesungguhan bahwa saya ingin bisa lulus di tahun ini. Oke? Saya sampaikan salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita istirahat dulu ya.